Halo, 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 halo. Selamat sore. Baru ngapain teman-teman sore hari ini? Selasa yang sibuk tentu saja ya. Sambil panas-panas di sore hari ini, kita ngobrol-ngobrol yang seru ya. Kali ini yang akan main ke rumah Bibi yaitu Ibu Meli Kyong. Siapa sih Ibu Meli Kyong gitu kan? Nanti kita akan ngobrol banyak soal mindful parenting karena seperti yang sudah Bibi tulis gitu ya, ketika kita punya pasangan, terlebih ketika kita punya anak, ternyata tidak otomatis kita mindful dengan komunikasi kita, dengan bagaimana berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga. Halo Fauzan, halo Atam Bek, selamat sore ya. Ini Bibi dari luar rumah. Halo Kak Siana, selamat sore juga. Ini Bibi live dari luar rumah ya. Tadinya mau di kamar terus, mau di rumah terus, tetapi ganti suasana di sini meskipun keringetan banget, ini panas banget matahari sore gitu ya. Sebetulnya bagus banget buat olahraga sore-sore ini dan jadi nemu spot yang asik buat olahraga. Kita tunggu Bu Meli Kyong karena memang belum jam 4 ya. Sebentar lagi nanti Bu Meli Kyong juga pasti akan hadir di rumah Bibi. Gimana hari Selasa ini? Sudah melakukan apa saja? Sudah kembali normal pekerjaan kantornya atau gimana nih? Kalau Bibi sih masih di rumah saja, paling ke kantor sesekali saja saat memang perlu gitu ya, ada yang perlu harus dikerjakan di kantor. Tetapi selama masih bisa dikerjakan di rumah, tentu kita akan semaksimal mungkin kerjakan di rumah karena baca berita di koran-koran dari kemarin kok sudah rame banget di jalanan, kok sudah rame banget di kereta api gitu ya. Mudah-mudahan semua dikaruniai sehat. Saya sudah melihat ada Bu Meli Kyong di sini. Selamat sore teman-teman. Ida Bagus, selamat sore juga. Selamat bergabung. Aku coba cek Bu Meli ya. Ya teman-teman, obrolan di rumah Bibi selalu obrolan-obrolan yang ringan gitu ya, nggak pernah obrolan-obrolan yang berat. Karena ngapain sih berat-berat, hidup kita udah berat gitu ya, hidup kita sudah banyak sekali masalah. Halo cantik, halo Bu. Halo, Selamat sore. Apakah melihat aku ini sore apa kabar? sangat-sangat bersinar sore hari ini? Saya tuh paling suka kalau lihat Kenapa? Oh, sinyal Bu Meli sepertinya muter-muter nih. Bu Meli, sekarang sudah oke. sudah oke. Ayo kita mulai lagi. Ya, apa kabar? Baik banget. Dan aku senang banget. Sudah di kantor? Enggak. Ini dong. Sudah di kantor? Lihat dong. Di rumah, ini di rumah. Masih di rumah ya? Iya. Saya juga di rumah nih, lihat deh. Bener, lihat pagernya ya. Bu Meli apa kabar? Kantornya baik, senang sekali Mbak Emi. Sehat ya? Sehat, pasti sehat nih Bu Meli. Bu Meli, kemarin kan kita udah Ya. ngobrol sedikit gitu ya, dan aku tuh selama kenal dengan Bu Meli kok nggak pernah tahu jelas nih yang disebut dengan mindful parenting. Tapi kita mulainya dengan yang ringan-ringan aja ya dulu ya Bu Meli ya. Mindful Ya. parenting itu apa sih? Kan saya udah jadi ibu gitu ya, otomatis dong pasti bisa mindful. Bener gitu nggak sih Bu Meli? Enggak, justru ini kan sekarang ya, setiap kali kalau saya sharing tentang mindful parenting, yang ada ya ibu-ibu tuh pada ngomong kayak gini, aduh aku sepertinya ditampar-tampar sama Bu Meli. Nah sebetulnya apa itu mindful parenting itu? Ya, mindful itu sebenarnya kalau mindful sendiri sebenarnya bahasa Jawa banget sebenarnya Mbak Emi. Mbak Emi kan Jawa sekali tuh ya gitu. Apa itu Bu? Mindful itu sebenarnya bahasa Jawanya itu adalah eling tuh Mbak. Eling. Eling. Oke. Ya,
Nah, kalau zaman dulu nih ya, kalau zamannya mungkin nenek-neneknya kita gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya anaknya ada yang nakal kayak gitu ya, jadi mereka cuma hanya ngomong, nah Eling gitu kan. Mungkin karena dulu itu kan pakainya kain, Mbak. Pakainya Betul. kain, jadi dia nggak bisa kejar-kejar anaknya loh. Benar. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu sekarang kan pakainya kulot. Kalau anak-anak kan dikejar sama dia. Nah, sebetulnya asuh yang benar seperti apa sih Bu saat ini? Karena tadi dibilang nggak otomatis nih kalau Gini, punya anak punya keluarga otomatis mindful gitu, enggak ya? Sebetulnya gimana kalau enggak. Mm-mm. Nah, justru gini, kalau mindful itu adalah di mana orang tua benar eling bahwa saya ini adalah orang tua. Nah, orang tua itu tidak cukup hanya, kan selama ini kita lebih banyak mikirin tentang orang tua biologis nih. Kalau anaknya badannya nggak gemuk, dia pikirin gitu kan. Anaknya pakai barangnya nggak bagus, ya sedih gitu kan. Jadi physically doang gitu. Nah, kalau di dalam mindful parenting itu sebenarnya kita lebih menggali ke dalam bagaimana sih perasaan anak saya, kok hari ini kok dia pulang kok mukanya tidak cerah seperti kemarin gitu. Terus dari nada bicaranya kok kayaknya ada rasa sedihnya dia gitu. Nah, ini yang jarang kita perhatikan kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang kan kayak gini nih Mbak, ini kan kerja, saya juga kerja kan gitu. Nah, saya ingat banget dulu tetangga saya tuh pernah yang ngomong kayak gini, itu nakal sekali ya, anak itu ya nakal sekali ya gitu kan. Oh, pantes ibunya kerja gitu. Terus di situ yang saya ngerasain bahwa apa sih yang salah dengan ibu bekerja gitu loh. Jadi kenapa saya harus bekerja waktu itu ya karena saya pengen sekali kehidupan waktu saya kecil itu tidak terulang lagi gitu loh. Jadi ketika mama saya ditinggal meninggal oleh papa kan single parent tuh, jadi nggak siap gitu. Jadi nah ini yang saya pikir nggak boleh lagi terjadi pada anak-anak kami gitu. Oke. Jadi bukan berapa banyak waktunya Mbak Emi, tapi bikin waktu kita yang sedikit itu tetapi yang menjadi bermutu gitu loh, berkualitas. Berarti pertanyaannya bukan kamu sudah makan belum, makannya enak atau enggak, tetapi nanya gimana hari kamu, gimana sekolahmu, gitu ya Bu ya? Itu. Jadi gimana teman-teman kamu gitu. Jadi kita mengenali apa yang dia rasakan sebenarnya gitu. Tapi di situ biasanya anak mau cerita nggak sih? Kenapa? Biasanya anak mau cerita nggak kalau kita tanya begitu? Kalau kita membiasakan ya, jadi membiasakan, terus kita juga membiasakan bercerita gitu. Jadi mungkin kita juga harus start gitu ya. Jadi kayak misalnya waktu anak saya masih kecil saya cerita, aduh tadi mama senang sekali mama dapat order kayak gitu kan. Nah ada satu waktu yang memang dulu ya anak-anak kami itu kalau ditanya nih misalnya pulang sekolah terus tangannya biru gitu misalnya gitu kan, kalau ditanyain dia nggak mau cerita karena dia takut nanti mamanya ke sekolah tegurin temennya gitu. Nah jadi karena dia tidak cerita gitu ya, jadi akhirnya nah saya cari akal nih gimana caranya supaya anak mau cerita gitu kan. Jadi saya bikin satu buku nih, satu agenda gitu kan. Ya udah kalau malam kalau kumpul di kamar, ayo sekarang papa ada cerita apa. Jadi aku yang bagian nulis gitu, ceritanya papa aku tulis. Terus mama cerita tulis. Nah terus jadi kebagian cerita gitu. Oh gitu. Dan itu memulainya gimana Bu? Mudah nggak anak-anak mau speak up pada waktu pertama Ibu memulai kegiatan itu? Karena kan aneh nih mama ngapain gitu ya? Nggak, justru gini, saya memancing, jadi memancingnya gimana bahwa saya yang harus memulai dulu gitu loh. Jadi ketika dia juga mendengarkan kami cerita, nah akhirnya dia jadi mau cerita. Jadi sebenarnya tadinya saya mau korek nih, kenapa kakinya sampai biru itu sebenarnya gitu. Jadi butuh kreativitas banget nih Mbak Emi. Jadi orang tua itu harus belajar terus ya ternyata ya.
Ya, sepanjang hidupnya kita. Dan itu harus disesuaikan dengan usia anak-anak tidak, Bu? Kalau bicara tentang disesuaikan dengan usia, saya ini kan sebenarnya nih ya Mbak Emi, saya tuh nggak punya background psikologi, saya tidak punya background dari sisi akademik yang menunjang saya untuk kerja ke situ gitu ya. Tetapi karena saya ini praktisi gitu, jadi saya ngerasa bahwa oh dulu kalau saya nggak dapetin kayak gini, aku coba nih ke anak-anakku kayak gitu. Jadi hal-hal yang dulu yang saya ngerasa bahwa iya harusnya orang tua sama anak tuh seperti ini loh gitu. Jadi sebenarnya kedua anak saya itu seperti laboratorium buat perwujudan adanya mindful parenting ini gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya sama saya ada sesuai dengan umur nggak? Mestinya kalau di bidang di psikologi mestinya ada gitu ya. Tapi karena saya tuh bukan akademisi dan saya praktisi, jadi saya jalan apa adanya gitu. Baik, tadi disebut orang tua biologis dan orang tua apa namanya emosional ya Bu ya. Nah sekarang psikologis ini psikologis ya. Nah sekarang ini lebih banyak mana sih di antara dua kategori tadi, kita memposisikan diri sebagai orang tua biologis aja atau pada sisi yang lainnya nih Bu? Kebanyakan biologis ya, kebanyakan masih biologis karena orang tua tuh selalu ngerasa bahwa yang dia penuhi itu yang dia lihat, dia perbaiki itu yang dia lihat gitu ya. Anaknya kurang ini dia perbaiki, anaknya kurang ini dia perbaiki gitu. Yang terlihat aja gitu loh secara fisikly-nya gitu. Di mindful parenting sendiri itu kan ada beberapa tahap ya Bu ya, ada 5 atau 6 tahap. Mungkin bisa diuraikan satu-satu Bu, apa saja sih yang jadi tahap-tahapan itu Bu? Boleh. Kami bukan bicara tentang tahap, tetapi kami sebutnya dengan 5 dimensi. Oh jadi iya, lupa aku 5 dimensi, betul. Ya, betul. Jadi setiap dari kita itu saya sih sangat berharap itu jadi DNA kita nih, masuk ke dalam DNA kita gitu kan. Nah, 5 dimensi itu yang saya selalu minta tolong pakai gerakan gitu gitu ya. Nah, dimensi yang pertama pasti nanti Mbak Emi atau siapapun itu bisa mempraktekkannya gitu. Dimensi pertama adalah pegang telinganya Mbak Emi gitu kan. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan berbicara dengan empati. Itu dimensi pertama. Kalau dimensi yang kedua itu tutup mulutnya. Jadi gak usah menghakimi ya. Nah, dimensi yang ketiga itu elus di dadanya nih, sabar gitu ya, sabar. Jadi dalam hal di sini yang mampu mengendalikan emosi diri Mbak Emi. Nah, dan yang keempat itu kita tuh masih adil dan bijaksana. Jadi adil dan bijaksana di sini adalah berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau diinginkan dia akan ingin terus sampai kapan juga pasti banyak gitu kan. Nah, yang kelima itu tantangannya begini, welas asih gitu. Jadi kalau 5 dimensi ini ada dalam setiap orang tua ya. Jadi saya yakin sekali mereka akan bisa menghadapi anaknya tuh dengan lebih tenang gitu. Jadi saya ulang. Jadi kalau ada apa-apa nggak langsung marah-marah gitu. Jadi dengarkan dulu. Berarti mendengarkan, kemudian tidak menghakimi, kemudian sabar, setara ya Bu ya, dan welas asih. Ya. Ya, adil dan bijaksana. Adil dan welas asih ya. Welas asih. Yang terakhir ya. Tuh, keren kan? Keren. Nggak nyampe 5 menit ya, sudah dapet ya. Tapi Bu, mendengarkan itu kan kadang-kadang nggak mudah ya. Kalau ngelihat anak bajunya kucel pulang sekolah kan mulut kita duluan nih yang ngomong, bukan telinga kita yang pengen dengerin kenapa. Bener nggak sih? Iya. Kalau orang belum kenal tentang mindful parenting, iya, jadi dia akan mulut dulu yang ngomong komentar ya. Tapi kalau sudah dengan mindful parenting, saya rasa nomor 1 itu yang memang harus mendengarkan dulu.
kenapa sih sampai bajunya kotor. Jadi dengarkan dulu. Siapa tahu kita udah ngomel-ngomel, nggak taunya anak kita bajunya kotor karena dia habis nolongin orang. Kan rugi. Betul. Karena kita nggak mendengarkan. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya berlaku untuk anak saja atau juga bisa dengan pasangan kita nih, Bu? Semua. Mau dengan pasangan, mau dengan teman, mau dengan orang tua, mau dengan tetangga, semuanya bisa dipraktekkan. Jadi makanya that's why kenapa mindful parenting ini saya tidak pernah berhenti ya, semangat saya untuk menyebarkannya karena ini bisa dipraktekkan untuk semua lini dan semua sisi gitulah. Dari mana aja pun bisa. Misalnya nih, kalau Mbak Emi kan, kalau sekarang sebagai seorang atasan, kan umumnya selalu kan pasal 1, pasal 2. Jadi bos nggak pernah salah. Iya. Kalau salah, lihat lagi pasal 1 ya. Lihat pasal 1. Ya, gitu. Nah, dan ini ternyata setelah saya praktekkan, saya kan suka memberikan workshop gitu ya. Jadi untuk kepala sekolah, untuk para manajer dan yang punya perusahaan gitu, mereka semua baru mengakui setelah mereka mempraktekkan mendengarkan gitu ya, baru tuh yang bikin mereka itu jadi ngerasa bahwa oh iya ya gitu, maksudnya ternyata betapa banyak hal yang bisa saya dapatkan setelah saya mendengarkan. Oke. Bu, tapi dari berbagai perjalanan workshop, kemudian sharing yang pernah Ibu lakukan gitu ya, kira-kira orang setelah mengikuti sesi Ibu itu perubahan apa sih yang mereka rasakan? Apakah guilty feeling, merasa bersalah, atau apa? Ada janji untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi atau bagaimana nih? Ya, justru inilah yang membuat komunitas yang saya bangun itu agak berbeda ya gitu. Jadi di komunitas kami itu karena kami betul-betul selalu mempraktekkan jangan pernah menjudge sesuatu kalau kita tidak tahu gitu. Jadi ini benar-benar udah masuk nih gitu. Nah, komunitas kami ada di 15 kota. Sepanjang ini apapun ya, dalam keadaan situasi politik yang kemarin yang panas-panasnya kayak apapun, di komunitas kami sama sekali tidak ada sedikit pun yang berbicara tentang politik gitu. Karena kita selalu bilang kalau mau menyampaikan sesuatu, kita betul-betul tahu nggak sesuatu itu ada gitu. Jadi makanya di tempatnya kami itu hoax itu juga nggak ada kayak gitu. Jadi kami sangat positive thinking. Nah, yang terjadi pada orang-orang yang sesudah ngikut seminar ataupun workshop, nah saya selalu bilang mau ilmu sebagus apapun tanpa mereka praktek itu nggak akan ada hasilnya. Nah, jadi makanya kami bangunlah community itu untuk tiap kali kita belajar dan kita praktek. Bu, ini anak aku kan umur 16 tahun ya, baru ABG-nya nih, baru mau senang-senangnya nih sama lawan jenisnya gitu ya. Nah, mindful parenting ini bisa diterapkan gimana sih? Karena kan pasti sebagai orang tua ini tahap belajar juga gitu ya, menghadapi anak-anak remaja ini. Betul. Nah, karena di mindful parenting itu kita selalu bilang, jadi mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Nah, kata empati di situ kita harus menempatkan bahwa saya juga pernah muda loh, gitu loh. Saya pernah ngerasain di posisinya dia lagi jatuh cinta itu seperti apa loh. Gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita pindah posisi ke anak gitu loh, bahwa kita sih sama nih. Mama dulu juga pernah kayak gitu sambil bercanda. Di situ justru kita membukakan pintu buat dia berdiskusi dan bercerita sama kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Emi ada waktu boleh searching di YouTube-nya saya. Nah, di situ saya ada berikan tips bagaimana sih mencari pasangan gitu. Jadi buat anak-anak itu jadi ya betul, ini penting sekali Mbak Emi.
Mungkin Ibu bisa sharing juga, anak Ibu kan cowok gitu ya, biasanya kalau cowok itu agak susah untuk perasaan mereka gitu ya. Ya pada waktu ini gimana Bu? Gimana? Pada waktu remaja ini gimana menghadapi mereka ini? Saya pikir gini, ketika kita membuka diri, itu mereka itu harus bangun kepercayaan bahwa kita itu bisa menjadi tempat buat mereka curhat gitu ya. Jadi kita bisa percaya. Yang penting sih sebenarnya kita membangun dulu bahwa kita percaya sama mereka. Nah, ketika kita percaya sama mereka, itu mereka akan menjadi lebih bertanggung jawab gitu daripada kita curiga-curiga. Tapi kalau kita perempuan mungkin akan lebih mudah untuk mempelajari mindful parenting ini ya. Kalau bapak-bapak, kalau cowok, laki-laki, ini biasanya mereka ada defense tidak sih, ada perlawanan dalam diri mereka tidak sih untuk ini kan ibu-ibu banget gitu. Kalau dari sisi selama saya memberikan workshop sama seminar ya, itu justru saya melihat kalau bapak-bapak itu yang akhirnya mereka baru kebuka matanya bahwa ya ampun selama ini kemana aja gue gitu. Jadi justru selama ini dia ngerasa bahwa ya tugas mendidik anak itu kan tugasnya istri gitu kan gitu. Nah setelah dia ngikut mindful parenting dia baru sadar ternyata aku nggak perlu ngapa-ngapain kok, aku cukup mendengarkan aja. Jadi dia mendengarkan anaknya, mendengarkan istrinya, justru kebahagiaan buat dia menjadi seorang laki-laki itu dia baru rasakan setelah dia ikut mindful parenting. Jadi bukan cuma cari uang nih, uangnya kamu urusin keluarga dan anak-anak, enggak kayak gitu juga gitu ya Bu ya? Iya. Sampai ada yang bilang, ya ampun Bu Meli, ini rasanya saya pengen balik lagi ke momen saya dulu awalnya itu loh. Iya. Jadi banyak orang kemudian katarsis dengan cara komunikasi yang Bu Meli sampaikan tadi ya, 5 aspek, 5 dimensi yang Ibu sampaikan tadi ya. Iya. Saya ngelihat tuh banyak teman-temannya kami gitu ya di dalam komunitas itu, jadi mereka betul-betul mengakui kalau mereka itu berubah gitu loh setelah mereka mengerti mindful parenting. Nah biasanya tuh kalau ada apa-apa tuh rasanya selalu dia, karena kita bicara tentang konsep pendidikan kita ya, baik yang secara formal ataupun yang informal dari rumah, itu sering banget kita selalu mengangkut salah siapa. Ini karena siapa? Pertanyaannya siapa yang ngelakuin gitu. Jadi selalu mencari salahnya orang gitu kan. Nah menurut saya ini yang perlu diperbaiki gitu. Jadi makanya kalau di mindful parenting kita berusaha untuk tidak menyalahkan orang. Gitu. Tapi Bu Meli, ini kan progres gitu ya, progres kita untuk belajar berkomunikasi di dalam keluarga. Perlu nggak sih? Ini ada kereta api. Ada kereta api, jadi keganggu suaranya. Oke, kita sabar. Oke. Ya, silakan. Perlu tidak sih dalam proses kita belajar untuk mindful parenting ini kita membuat jurnal progres kita masing-masing sebagai anggota keluarga itu seperti apa? Jadi journaling itu perlu tidak Bu dalam proses perkembangan mindful parenting? Gimana Mbak? Ulangin lagi ya. Journaling dalam proses mindful parenting ini sebetulnya perlu atau tidak untuk melihat progres masing-masing anggota keluarga dengan sikap 5 dimensi mindful parenting ini? Sebenarnya kalau saya sih kalau misalnya bikin yang kalau secara tertulis dari jurnal itu sih tidak gitu ya. Jadi tapi kita bisa melihat kok, kita bisa menilai gitu, maksudnya dari gaya komunikasi kita gitu. Misalnya awalnya misalnya kalau komunikasi selalu merasa bahwa ini ada defense-nya gitu, tapi setelah
saya selalu berpendapat itu bahwa kita nggak akan bisa mengubah orang lain gitu ya. Jadi we cannot change the others gitu. Tapi ketika kita berubah, kita merasakan perubahan itu terjadi. Nah, artinya hasil dari sebelum mempraktekkan mindful parenting MK itu dengan setelah kita mempraktekkannya itu menghasilkan sesuatu kondisi yang berbeda. Nah, itulah hasilnya gitu. Oke. Termasuk misalnya istri yang kemarin-kemarin tidak selalu menyimpan perasaannya, dengan mindful parenting dia menjadi bisa lebih mengekspresikan perasaannya gitu ya Bu ya, ataupun sebaliknya Iya, karena gini, ya minimum kalau dia mencoba misalnya nih Mbak Emi, kalau saya misalnya sama Mbak Emi aja gitu. Nah, selama ini Mbak Emi ngomong apa aja saya nggak pernah mendengarkan misalnya gitu kan gitu. Nah, akhirnya kita sering banget terjadi perselisihan gitu. Nah, tapi coba deh akhirnya saya coba ubah dulu gitu. Oke, kalau Mbak Emi ngomong saya dengarkan dengan penuh perhatian, otomatis kan responnya aja sudah berbeda kayak gitu. Jadi nah, begitu juga misalnya kayak suami sama istri ini. Kalau sekarang istri kadang-kadang kalau diomongin langsung udah, wah gimana dulu, defend dulu gitu kan gitu. Jadi akhirnya jadi males ngomong. Dan ini ada satu report ya Mbak Emi bahwa selama pandemi ini justru kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lapor ke Kementerian Perempuan dan Anak itu 75% itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang lapor ke sana. Jadi dalam 2-3 bulan terakhir ini saja itu. Iya, sebenarnya nih Mbak Emi, sebenarnya saya rasa kalau saya mencoba menganalisa dengan kondisi ini adalah selama ini itu manusia itu kadang cenderung gini loh, dia kan dua, jadi antara dia hadapi atau dia menghindar. Nah, selama ini kan punya kesempatan untuk menghindar, makanya kafe itu kan rame Mbak, gitu. Jadi dia menghindar gitu. Nah, tapi karena COVID ini kan nggak bisa menghindar, jadi otomatis harus dihadapi gitu. Nah, waktu menghadapinya itu yang nggak siap gitu. Jadi coba kalau misalnya lagi menghadapinya itu pakai konsep mindful parenting, tentunya saya rasa akan banyak sekali yang bisa terbantukan. Dan sebetulnya selama kita di rumah saja 2-3 bulan ini dan mungkin masih beberapa minggu ke depan gitu ya Bu ya, kita bisa mempraktekkan dengan rendah hati, kita bisa memulai dengan keluarga kita untuk mempraktekkan mindful parenting ini ya Bu ya, sebetulnya ya. Sangat bisa Mbak. Saya berharap bahwa ini nanti siapapun yang nonton video ini gitu ya, yang nonton acara kita ini, nanti simpen deh yang 5 dimensi itu dan nanti dipraktek, bisa sharing sama Mbak Emi. Thank you Mbak Emi. Habis saya dengan mindful parenting, aku jadi nggak teriak-teriakan lagi loh di rumah gitu. Tapi ya coba kita cek ya, barangkali ada teman-teman yang melaksanakan juga, karena kan ini sangat-sangat pribadi dan butuh kerelaan orang untuk memulai dari dirinya sendiri, kemudian menerapkannya di dalam keluarganya ya Bu ya. Iya betul Mbak Emi. Gitu. Nah, selama di pandemi sekarang ini Mbak Emi, saya kan semua orang tanya saya tuh gitu kan, Bu Meli gimana Bu Meli, selama ini kan tiap hari Bu Meli kan kayak sibuk banget ada di luar, itu kan nggak boleh di rumah, ada masalah nggak sih gitu kan, pertanyaannya kayak gitu kan. Saya justru ngerasa bahwa waktu saya malah nggak cukup nih di rumah nih gitu. Iya, kita kerjanya malah jadi overtime ya Bu ya. Iya, lucu kan gitu. Ini kayak satu hari ini aja, aduh, saya tuh tadi kejar-kejaran, udah ya jam 4 saya mau live. Nanti sebentar lagi saya siap-siap ya. Ini nanti jam 7 mau ini lagi, ada seminar lagi sampai jam 10. Dan rasanya seru tapi ya. Dan dengan cara seperti ini sebetulnya kita bisa menjangkau teman-teman kita di seluruh Indonesia, meskipun tidak berjumpa secara fisik ya Bu ya. Betul, sangat-sangat bisa Mbak Emi. Justru
sekarang tadi pagi kan saya ikut dalam meeting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus anak usia dini. Nah, ternyata kan anak-anak yang usia dini itu kan dia di rumah gitu ya. Nah, nanti orang tuanya itu bagaimana sih? Orang tuanya perlu dikasih pembekalan gitu loh supaya bisa memberikan pendidikan yang tepat gitu buat anak-anak di rumah. Jadi saya rasa ini cukup urgent sih untuk kita orang ikut partisipasi membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Ibu, untuk teman-teman yang barangkali akan memulai kehidupan baru gitu ya, sebetulnya untuk berkeluarga cukup dengan cinta saja atau ada syarat lain nih Bu Meli? Kalau cinta itu ya, kalau cuma cinta doang itu lama-lama itu bisa terkikis itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dengan yang namanya 5 dimensi ini, jadi gini, kadang cinta itu membuat kita juga selalu meminta gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan mindful parenting, sebenarnya ada satu titik yang kita sebut dengan welas asih itu loh. Kalau welas asih itu adalah jadi cinta yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi gitu. Jadi ya kita boleh sebut itu sebagai unconditional love gitu ya. Lebih dari sekedar cinta. Oke. Ibu, tadi kan disebut juga bahwa korban kekerasan selama kita di rumah saja itu perempuan dan anak. Aku tanya, kenapa sih perempuan itu harus kuat secara mental, Bu? Gini, sebenarnya ya kalau kita bicara perempuan harus kuat secara mental, kalau saya, karena saya dari bicara selalu dari sudut pandangan saya sebagai praktisi ya, gitu. Contohnya misalnya ketika papa saya meninggal dan mama saya kalau dia tidak punya kecerdasan emosional yang baik, itu akhirnya akan sangat sulit sekali dengan ketimpangan secara mentality itu tadi gitu. Jadi seorang ibu, seorang perempuan itu memang harus siap. Jadi dia harus siap menjadi seorang ayah, dia juga harus siap menjadi seorang ibu. Gitu. Apapun kondisi kita saat ini. Kalau iya betul gitu. Jadi sebenarnya saya juga kadang ngerasa bahwa sebenarnya perempuan itu sebenarnya lebih kuat, lebih apa ya, lebih kuat dalam menghadapi tantangan gitu. Nah, tapi entah kenapa perempuan tuh selalu diposisikan menjadi makhluk yang lemah gitu. Ini kan itu kan nggak cocok gitu. Bu, pertanyaan terakhir nih, selama ini kan kalau kita membuat skala prioritas gitu ya, prioritas kita adalah cari uang. Nah, sekarang ketika kita tahu mindful parenting, prioritasnya ada dua nih. Apakah mencari uang atau waktu untuk keluarga dan melihat tumbuh kembang anak? Ini gimana, Bu? Ya, nah ketika saya hadir di dalam dunia parenting gitu ya, jadi saya sebelum hadir dalam dunia parenting, jadi waktu saya mulai bekerja itu ya, jadi saya kerjakan dari gadis ya, dari gadis saya kerja, terus saya sudah memikirkan jadi bahwa setelah nanti saya berkeluarga, saya tetap harus bisa menghasilkan uang gitu buat keluarga saya. Tetapi itu bukan yang utama, Mbak, gitu. Jadi waktu saya memulai untuk ini, saya sudah memikirkan bahwa itu bukan yang utama. Karena gini, tanpa saya bekerja pun, saya bisa dikasih, istilahnya dihidupi oleh suami saya, gitu ya. Nah, jadi yang saya tekankan pertama itu adalah pola asuh. Jadi pendidikan anak saya itu bukan di tangan orang lain, bukan di tangannya mitra kerja saya yang di rumah ataupun orang tua gitu. Jadi saya tetap itu nomor satu ada di pundak saya. Cari uang itu yang kedua gitu. Jadi ini salah satu yang betul-betul saya tetapkan dari awal gitu. Nah, dan kemudian sekarang saya banyak sekali menemukan banyak orang tua yang nomor satu itu uang. Nah, pola asuhnya itu yang kedua itu adalah anak, di mana dia mencari pengasuh dengan bayaran yang mahal, yang berkualitas menurut dia,
untuk mendidik anaknya gitu. Kalau menurut saya ini tentunya ini bukan tepat ya. Saya tidak mau bicara ini salah, tetapi saya lebih bilang kurang tepat gitu. Nah, kenapa akhirnya saya muncul ke permukaan untuk mengajak orang tua untuk memposisikannya yang lebih tepat adalah mendidik anak dan cari uang itu yang kedua. Nah, mendidik anak di sini enggak seharusnya waktunya kita 24 jam sama anak kok, Mbak, gitu. Jadi dengan sistem-sistem yang saya bangunkan dengan gaya mindful parenting, nah itu yang akhirnya membuktikan bahwa seorang ibu yang bekerja tetap bisa menjadi ibu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sampai saya kan tulis satu buku nih ya Mbak ya, saya sampai tulis buku tentang tulis satu buku judulnya Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik. Sampai Pak Jaya Suprana ketika dia mengetahui saya kerjain seperti ini, Pak Jaya Suprana kasih saya penghargaan MUI. Jadi dia bilang ini adalah buku pedoman pendidikan anak oleh ibu yang ada di ranah publik. Nah, Pak Jaya Suprana waktu itu simpelnya dia ngomong gini, Meli, seorang ibu yang bekerja seperti kamu aja mampu memberikan pendidikan kepada anak seperti ini, harusnya ibu-ibu yang ada di rumah itu 2 kali lipat lebih bagus dari kamu. Baik. Nah, kira-kira kayak gitu. Baik, Bu Meli, terima kasih sudah mampir ke rumah Bibi, juga inspiring sekali dengan mindful parenting tadi ya. Mudah-mudahan kita belajar bersama, juga teman-teman yang lain belajar bersama ya Bu Meli ya. Baik Bu Meli, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi ke rumah Bibi kapan-kapan datang lagi ya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Ibu Meli Kiong gitu ya. Mempraktekkan mindful parenting, jadi dengan anggota keluarga ada 5 dimensi yang bisa kita ambil, yaitu mendengarkan, kemudian belajar untuk tidak menghakimi, kemudian adil dan bijaksana, serta juga belas kasih. Ada 5 dimensi tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Meli Kiong. Mudah-mudahan sore hari ini teman-teman juga bisa belajar bareng-bareng dan besok datang lagi ke rumah Bibi ya, sambil menikmati angin sore di luar kamar. Terima kasih, sampai ketemu besok. Bye.